الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا. Ayah bunda sekalian rahmati Allah. Nah, barusan tuh Allah kasih rasa tiba-tiba jadi pengen nangis dalam ketakutan ayat 29 di mana orang-orang zalim kafir dikepung sama panasnya api neraka dikasih minum dengan minuman yang mendidih, besi saja mendidih, wajahnya hangus. Pasti dalam kondisi itu semua kita takut. Jangankan itu, ya bunda. Jangankan kalau di neraka. Melihat paniknya hari kiamat aja takut pasti. Jangankan paniknya hari kiamat. Kalau yang tinggal dekat gunung, gunungnya meletus, kalut, panik, ketakutan. Tapi di ayat 30 ini, enggak. Orang beriman gak bakal kami sia-siakan. Dijagain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gempa Lombok, terus Bob datang ke posko ACT waktu itu di sana. Di sekelilingnya, di depannya, kanan kirinya hancur rumah. Maka ada satu bangunan yang kemudian dijadikan posko untuk bantuan kemanusiaan. Masih utuh, masih gagah gedung itu. Lalu saya tanya, ini kenapa ini gedung ini cuma sendirian yang masih utuh? Ini TPA, Usbab, kata anak-anak ACT. Masya Allah. Ini lagi-lagi membuktikan semuanya hancur. Al-Quran dan Ahlul Quran Allah jagain. Gimana ceritanya masih utuh? Nanti pemiliknya, Haji Ibrahim bakal datang. Dia ngedengar Usbab mau datang, dia girang banget. Maka datanglah Haji Ibrahim. Haji Ibrahim datang, bunda, lalu menceritakan, malam itu Ustadz, gempa yang skala 7 Richter itu terjadi dan kami lagi ada anak 40-an anak di sini, anak-anak dan ibu-ibu. Ayah bunda kalau ngedengerin gempa di Lombok dan mungkin udah pernah ngerasain gempa, Lombok tuh sering. Jadi lebih dari 1000 kali gempa itu terjadi yang skala kecil-kecil dan besar-besarnya mungkin 2-3 kali terjadi. Dan yang terbesarnya ini yang skala 7. Jadi pada maghrib itu saya kedengar tuh seperti ada monster di bawah tanah gerak. Gitu. Dan sebelum itu terjadi lampu mati semua tuh sebab kata Haji Ibrahim. Tak gelap.
Dan anak-anak mulai teriak. Apalagi begitu, buang, 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 buang. Gedung-gedung pada jatuh. Dan saya khawatir benar kata Haji Ibrahim. Karena ini anak-anak, banyak sekali anak-anak kecil. Tapi Masya Allah, begitu semuanya pada hancur, Alhamdulillah ini cuma hanya beberapa batu aja yang jatuh, kata Haji Ibrahim. Tapi saya khawatir anak-anak dan ibu-ibu terluka. Alhamdulillah, nggak ada yang terluka. Jadi yang kegores saja nggak ada. Jadi semuanya sehat. Semuanya nangis, ketakutan, aduh gelap gulita karena listrik mati. Dan Alhamdulillah beberapa saat kemudian semuanya nah, kembali pulang dari keluarga masing-masing. Tapi besok sorenya sebelum maghrib, anak-anak datang lagi, ngaji lagi Ustaz, kata Haji Ibrahim. Terus kaget Haji Ibrahim, ya Allah nak, kata Haji Ibrahim pada namanya. Emangnya kalian nggak takut kalau terjadi gempa susulan? Nah ini jawaban anak-anak yang membuat kami merinding, Sob. Kata Haji Ibrahim. Itu anak-anak bilang, enggak, ayah, semalam waktu lagi gempa terjadi, kita ketakutan, kita teriak-teriak. Ada orang ganteng banget, putih, dia besar. Terus waktu gempa itu terjadi, dia begini, nutupin kita. Dan yang ngomong itu gak cuma satu, anak-anak semuanya sebab itu. Itu yang kalau disayang Allah, dilindungin Allah, dijagain Allah, itu siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, kami gak sia-siakan. Ini dalam paniknya hari kiamat, panasnya neraka, orang pada minta tolong, dikasih tolong, dikasih minum dengan air yang mendidih. Besi aja mendidih, sampai wajah angus. Tapi kata Allah, hiburan buat orang beriman. Yang beriman, beramal soleh, kami gak bakal sia-siakan. Kami jagain. Innalah nudi. Coba bayangin, kalau seorang suami tidak akan menyia-nyiakan istrinya. Kalau seorang kekasih nggak bakal meninggalkan istri, meninggalkan kekasihnya. Orang tua nggak bakal rela hati untuk meninggalkan anak-anaknya. Nah ini juga Allah. Kalau Allah bilang kami nggak bakal sia-siakan. Yang beriman, yang beramal soleh, yang patuh, yang taat, yang bertakwa, kami bersama. Inna kami, maka Allah bersama para malaikatnya, la nudhi, tidak akan menyia-nyiakan. Ajra man ahsana amalah, balasan buat orang-orang yang baik amalnya. Karena itu ya Bunda, jadilah orang-orang ini. Jadilah orang-orang ini. Ini tadzkirah, tausiah ini buat saya pribadi. Juga buat ayah bunda yang saya cintai karena Allah. Jadi, ayo sama-sama imah, taat sama Allah. Lakukan amal soleh sekecil mungkin atau sebesar mungkin kita mampu lakukan. Kerjakan amal soleh. Makin banyak amal soleh yang kita lakukan, yang kita kerjakan, nanti bakal makin sayang ke Allah. Kita nggak bakal menyia-nyiakan. Emangnya ada amal sia-sia? Sebab ada. Ayah bunda nanti baca dalam akhir surah Al-Kahfi ini. Kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, mau nggak aku kasih tahu orang yang paling rugi amal. Jadi kalau kata Allah sekarang bilang, kami nggak bakal sia-siakan buat orang beriman dan beramal soleh. Nah Allah pengen kasih tahu nih, ada orang yang amalnya paling rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah.
Kalau kita sering baca Al-Kahfi setiap Jumat, nah ini sering dengar nih ayat ini di bagian akhir surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan nanti hafalan kita sampai di ujungnya, sampai ayat 110. Mau nggak, katakan Muhammad, mau nggak aku kasih tahu orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunia, yang sia-sia semua sa'inya, upayanya di kehidupan ini. Hum yasabuna annahum yusinuna sun'a, padahal mereka mengira mereka itu amalnya itu paling keren. Yaitu mereka orang-orang yang kafir, yang tidak beriman dengan ayat dari kami. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nanti di hari kiamat nggak usah ditimbang. Nggak ada tuh penimbangan amal bagi orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa sama Allah. Nggak ada. Jadi ayah bunda, kalau ada orang amalnya keren, tapi nggak ada imannya, nggak ada nilainya di sisi Allah. Beriman, tapi nggak mau beramal, juga payah itu. Ciri-ciri benernya iman adalah kita selalu sandingkan dengan amal. Meskipun cuma hanya menjamu tamu, meskipun cuma hanya berkata baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapan yang benar, atau kalau nggak bisa, diam aja. Jadi lihat, ukuran iman itu selalu disandingkan dengan amal soleh, meskipun dengan amal-amalan simple, berkata benar, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, baik sama tetangga. Jadi iman itu harus ditunjukkan dengan amal soleh. Jadi makin ayah bunda senang sama Quran, makin ayah bunda tak ibadah sama Allah, akhlaknya harus baik, harus lebih baik. Jadi iman, amal soleh harus bersanding. Jadi jangan pernah lepaskan. Dan orang makin beriman tapi susah senyum. Nah sekarang banyak tuh. Lebih dahsyatnya lagi kalau bukan kelompoknya, udah diucapin salam, dia kagak salam, nggak jawab salam. Sekarang tuh banyak tuh model begitu. Enggak. Jadi makin kita beriman, amal solehnya harus muncul. Naladina amanu wa amilus solihat. Sungguh orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Inna la nudi. Kami tidak bakal sia-siakan. Tadi itu sebab sudah kasih tahu ada amalan yang sia-sia. Dan bagaimana supaya nggak sia-sia? Supaya nggak sia-sia, ya bunda, dua syaratnya. Amal itu harus karena Allah. Yang kedua, harus benar. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Itu di ayat terakhir surah Al-Kahfi lagi jawabannya. Di ayat 110. Nanti ayah bunda cari. Tadi itu PR pertama, cari yang orang yang sia-sia amal di bagian akhir surah Al-Kahfi. Nah ini untuk mengerjakan amal yang tidak sia-sia, dua syaratnya di ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Siapa yang berharap jumpa sama Allah, jumpa dengan kebahagiaan, bisa berjumpa dengan senyuman dengan Allah. Falyamal amalan solihan, kerjakan amal yang benar. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan persekutukan Allah dengan apapun. Rupanya syaratnya dua. Amal soleh itu satu, harus benar. Benar itu harus ikut aturan Allah dan ikut aturan Rasul. Jangan buat-buat amal. Jadi yang dituntun sama Rasul,
diajarkan oleh Allah dan Rasulnya lewat Al-Quran Sunnah, harus ikuti. Yang kedua, harus ikhlas. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah melakukan syirik sekecil apapun. Nah, jadi melakukan apapun harus karena Allah. Aku ngaji subuh ini ya Allah demi mencari ridhomu. Aku makan sarapan ya Allah untuk memperkuat ibadahku padamu demi mencari ridhomu. Aku jalani sakit ini ya Allah karena aku bersyukur bisa menghirup udara segar di pagi ini karenamu, 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 karenamu. Karena Allah, karena Allah, karena latihan sama ya bun. Dari yang yarhamukallah, dari yang sebesar-besarnya sampai amalan sekecil-kecil. Jadi pasang niat, pasang niat, pasang niat, pasang niat. Semuanya karena Allah. Nah ini yang latihan ikhlas ini nih ayah bunda. Ikhlas tuh nggak cuma ada di depan, tapi ikhlas tuh sebelum, selama, sesudah amal. Nggak tahu nih Ustaz udah pernah sampaikan ini apa belum. Ikhlas itu harus dilakukan sebelum, selama, dan sesudah amal. Karena kalau tidak ada keikhlasan sebelum, selama, dan sesudah, maka rontok amal itu. Contoh, ya Allah, aku hadir dalam kajian online ini untuk belajar dan mengajarkan agamamu demi mencari ridhomu ya Allah. Anda harus pasang niat karena Allah. Sebelum ngaji. Jadi pasang tuh. Karena banyak orang yang melakukan amal, sebelum amal dia tidak niat. Asal ikut-ikutan aja. Katanya ikut flow. Jadi ikut arus. Jangan ikut-ikutan arus, harus niat. Tapi setan tuh kalau udah kita pasang niat di awal, boleh jadi setan nanti bisikin dalam hati, usbok. Tuh lihat, para audiens, ayah bunda, semuanya udah ngangguk-ngangguk. Kamu nangis, ada yang ikut nangis tuh. Gitu. Jadi ngebisikin tuh dalam hati saya. Lalu kemudian tiba-tiba muncul rasa ujub, takabur, oh siapa dulu, gua yang ceramah. Itu muncul, jadi ada selain Allah, ada ego diri sendiri, rontok tuh amal. Maka kalau itu terjadi, berhenti, pasang niat lagi. Ya Allah, aku ikut taklim ini demi mencari ridho. Jadi selama itu juga pasang terus. Kalau hatinya mulai belok, pasang lagi, lurusin. Terus ikhlas itu sesudah maksudnya apa, Sob? Eh, boleh jadi sebelum dan selama itu udah benar amalnya. Tapi Masya Allah, ntar habis ini ada yang japri. Ya Allah, sebab tadi tadaburnya saya sampai nangis dengar baca WA itu, kemudian hati saya muncul ujub lagi. Ya gua yang ceramah gitu. Itu udah selesai itu taklimnya, tiba-tiba saya muncul ujubnya tuh. Maka hancur. Maka ikhlas karena Allah itu sebelum, selama, sesudah. Hatta amalnya udah kelar puluhan tahun juga, nggak usah disebut-sebut. Nggak usah ada kitanya. Buat Allah. Ya Allah, Usbub, kalau bukan nggak ketemu Usbub, saya mah nggak punya pesantren kayak gini nih. Tuh banyak tuh orang. Udah belasan tahun, nggak pernah ketemu. Rupanya udah punya pesantren. Santrinya banyak. Dan saya mah belum pernah ngeliat pesantrennya. Tapi kalau dalam hati, Alhamdulillah, metode yang gue temukan. Gitu. Kalau nyebut metode gue yang nemuin, rontok. Maka biarkan buat Allah. Biarkan buat Allah. Karena energinya dititipkan ke Allah, maka tuh amal jadi panjang. Kita nggak pernah tahu.
Tapi kalau energinya selalu buat saya, karena saya, kehebatan saya, segala macam, dah stop. Nah ini yang, karena itu ya Bunda, ini amalan yang panjang kalau energinya dititipin buat Allah. Karena itu semua maunya titipin pada Allah. Kalau kita kepada institusi yang namanya bank, namanya asuransi aja percaya, untuk 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan, harta kita bentuknya macam-macam. Namanya reksadana lah, namanya deposito lah, apalah segala macam. Kenapa nggak energinya titipin sama Allah aja? Dia akan jauh lebih panjang, lebih besar. Karena itu aku titipkan ya Allah, diriku, agamaku, keluargaku, hartaku, semuanya. Ini astaudiuka mali wa ahli wa waladi wa kulli syai'in ataitani. Aku titipkan ya Allah padamu. Kita tahu segala-gala dari Allah, titipin aja sama Allah. Nanti Allah jagain. Ini yang disebut la nudi ajra man ahsana amala. Kami nggak bakal nyanyain tuh pahala orang yang keren amalnya, bener amalnya, nggak bakal. Dia bakal terus panjang, panjang, panjang. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat ayah bunda yang soleh soleha, mohon doa ya. Hari ini Usbo sama keluarga mulai ke Cianjur. Jadi Usbo mulai apa namanya uh, Al-Quran University di sana. Jadi kami bakal niat mengunjungi dan insya Allah bakal mulai pembangunan. Dan tanah wakafnya 4,2 hektar. Dari mana tuh duitnya, Mas? Mulai aja ya Bunda, mulai. Ntar uangnya Allah yang kirimin dari mana-mana. Nanti kalau Allah gerakin semuanya pada hadir. Jadi yang penting Allahnya hadir. Ntar malaikat-malaikatnya hadir. Semua makhluknya hadir. Maka kita mulai. Sama seperti Nabi Ibrahim mulai bangunan. Nanti ayah bunda cari ya. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doa itu indah banget. Ketika Ibrahim meninggikan dinding-dinding Ka'bah bersama anaknya Ismail. Lalu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dedikasi terbaik kami. Engkau maha mendengar, engkau maha tahu. Dan Masya Allah, ayah bunda nggak pakai arsitek, bangun pakai tangan sendiri, bangunan sederhana, tapi cita-citanya tinggi. Itu bangunan nggak gemen-gemen, nggak kaleng-kaleng, kata Ustaz Dastar Latif. Dikasih namanya Baitullah, rumah Allah. Padahal tuh bangunannya dulu jelek sampai sekarang jelek, ayah bunda. Batunya bersusunnya nggak rapi. Kalau sekarang kan bangunan pakai hebel, pakai batu bata. Ini mau batunya besar kecil berantakan. Konstruksinya seadanya. Orang dibangun pakai tangan sendiri, bapak dan anak. Tapi Masya Allah, kalau keikhlasan, yang lagi-lagi ini keikhlasan. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima. Ini amalan terbaik kami. Kami persembahkan untuk Innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Jadi Masya Allah, ayah bunda, itu bangunan Ibrahim mati aja, dia belum lihat orang ramai berkunjung. Tapi ribuan tahun setelah Ibrahim wafat, baru Allah jadikan itu. Dia menjadi tempat yang paling makmur di muka bumi. Jadi pahalanya panjang. Itu yang disebut inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami nggak bakal sia-sia. Yang memberi yang terbaik buat kami, karena kami nggak bakal sia-sia. Pahalanya panjang. Nah, nanti ayah bunda bakal usbok undang. Kita ke Cianjur. Ya, siap? Nanti Halo. kita Amin. apa Amin. namanya wisuda surat Al-Kahfi ntar di sana. Kapan-kapan.
Ini Selamat. mah belum jadi nih, Bunda. Ntar pokoknya kita Insya Allah. pasang tenda ya. Amin, amin. Dan doa bareng. Amin. Ini Ya diundang Rasul. para kekasih-kekasih Allah dari mana-mana. Amin, Nah, amin. mudah-mudahan Amin. Bunda Wahbah Amin ya sehat, Allah. dari Semoga Makassar lancar datang, ya Allah. yang dari Jambi datang, Amin. yang dari Amin. Malang datang, dari Insya Allah. ya. Amin. Semoga terkabul ya Allah. Doain ya Bunda. Ini udah 47 mahat tingkat SMP SMA, nggak pernah Usbop pikirin, Allah kasih jadi. Nah, ini kita bikin kampusnya sekarang, tingkat universitasnya. Nah, nanti insya Allah yakin doa ya Bunda semuanya. Jazakumullah, Amin Bunda. ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.